Serunya sepak bola. Hai and hello sob semuanya, hi everyone semuanya. Selamat datang kembali tentunya hanya dalam konten serunya sepak bola. Konten serunya sepak bola kali ini akan membahas pertandingan timnas Indonesia di partai final FIFA Series melawan Bulgaria. Oke sob semuanya. Tetapi sebelum dimulainya konten serunya sepak bola, gue cuma mau ngingetin untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe di setiap munculnya konten serunya sepak bola, boleh di like dan ada argumen atau pendapat yang lain ataupun ada pendapat yang kalian tidak setuju boleh di komen. Oke semuanya, lanjut ke dalam konten serunya sepak bola. Serunya sepak bola, timnas Indonesia harus kalah di depan publiknya sendiri oleh timnas Bulgaria dengan skor 0-1. Tapi gua puas dengan permainan timnas Indonesia semalam melawan Bulgaria. Oke, semuanya gue cukup puas, gue cukup yakin, gue cukup pede. Oke. Untuk gimana ya menjelaskannya? Untuk kita melawan tim dengan ranking Bulgaria tuh ranking 80-an ya, dan Indonesia masih di 120-an gitu. Indonesia telah menunjukkan permainan yang solid dan ini merupakan masih pertandingan kedua dari coach John Hertman gitu. Oke. Sudah terlihat timnas Indonesia mau mengalirkan bola, mau bermain positioning, mau bermain jarak antar pemain kembali lebih bagus, lebih solid gitu. Terus terlihatan ada terstruktur, ada visi misinya gitu. Terutama di babak pertama yang namanya Kelvin Verdong itu berkelas banget, di press sama pemain-pemain Bulgaria berkelas banget. Sedangkan Bulgaria ya yang lebih banyak bermain dengan zona defense, zona marking, bahkan sekali-sekali pressing, bahkan sekali-sekali low block, dan itu low blocknya terlihat jelas. Di babak kedua dia menunjukkan parkir bis, tetapi ya nggak butuh waktu yang lama juga untuk mereka parkir bis, tapi jarak antar pemain defense Bulgaria juga bagus, juga solid gitu kan. Penutupan ruang bolanya untuk aliran bola Indonesia terutama udah masuk setengah lapangan. Timnas Bulgaria juga berkelas banget. Balik lagi ke timnas Indonesia. Timnas Indonesia sendiri ya memainkan skema dengan formasi 3-4-3 kali ini, dan kembali dimainkannya Verdong dan Pelupesi sebagai libero atau leader di dua jangkar tengah, dan Pelupesi lumayan solid menjalankan tugasnya sebagai tukang potong rumput, tukang jegal, tukang menghentikan serangan juga. Untuk masalah defense Hapner sama Bang Jai juga lumayan berkelas juga sih sob. Oke, dan Rizky Ridho juga cukup solid gitu. Kevin Dix walaupun dia ada kesalahan menyelengkat pemain Bulgaria di kotak penalti, satu-satunya gol, dia cukup lumayan membantu berperan dalam meneror dan membuka menyerang pertahanan lawan. Oke. Dan Ole Romeni ya lagi-lagi Ole Romeni gacor dan solid sob. Ole Romeni terutama di babak kedua ya, ketika Indonesia sudah mulai menemukan trupas dan Ole Romeni ini dribblenya ini lumayan cukup solid banget gitu. Di babak pertama ketika dia transisi, dribblenya cepat banget, speednya oke, cukup menjulang, cukup mendukung, harus dihentikan dengan profesional foul oleh pemain Bulgaria dan layak mendapatkan kartu kuning. BTW itu penaltinya Bulgaria yang diselengkat Kevin Dix emang layak penalti loh, emang ada sentuhan kaki yang dipotong diambil sama Kevin Dix. Balik lagi ke Ole Romeni. Ole Romeni menghadirkan dua peluang tiang, yang satu berkat apa? Ya dua-duanya berkat kejeniusan dia, berkat insting dia, berkat mental dia, berkat daya ledak Ole Romeni itu sendiri. Walaupun ada bola yang udah ditepis yang peluang kedua,
tapi bolanya jatuh lagi ke mistar gawang yang tiang oleh Romeni pertama kali, berkelas banget tuh. Itu mengingatkan gue tiba-tiba sama Zlatan Ibrahimovic sob. Oleh Romeni yang peluang pertama akurasinya bagus banget, PD-nya maksimal berkelas sekali gitu. Oleh Romeni bahkan dia kan harus lebih berjuang lebih keras lagi dibandingkan lawan Saint Kitts, dan teman-temannya tidak bisa ibaratnya merobek atau membuka pertahanan Bulgaria. Oleh Romeni hadir di situ, dan ya skema Indonesia udah berani untuk possession, sudah berani untuk menguasai bola. Cuman harus apa ya, harus trupas-trupasnya itu lawan Bulgaria berhasil diredam sehingga nggak keluar gitu trupas-trupasnya dari timnas Indonesia ketika lawan Kids. Zona defense-nya timnas Bulgaria lagi-lagi solid banget, bagus banget gitu. So, oke. Dan Donitri Pamungkas ketika dimasukkan di babak kedua menunjukkan 2 kali dribble yang sangat luar biasa. Sekali dribble itu bisa membuat pemain Bulgaria tabrakan dengan kecepatannya, dengan visinya, dengan dribblenya. Si Donitri Pamungkas oke lah kalau gue bilang. Cuman ketika kemarin Eliano diturunkan, agak kurang greget kalau menurut gue gitu, penampilan dari performance dari Eliano. Ya semoga Eliano bisa lebih nyetel lagi ketika dimainkan di winger kanan bersama timnas Indonesia saat ini. Kan Eliano juga pemain serba bisa gitu, bisa bermain di gelandang, bisa bermain di back sayap gitu kan. Oke. Dan ya si siapa namanya, si Emil Odero juga juga tampil yang nggak bisa dibandingkan dengan keseluruhannya gitu, meledak semuanya Emil Odero, karena emang minim juga serangannya si Bulgaria. Ada satu save penyelamatan Emil Odero yang ketika dia backnya timnas Indonesia udah dilewatin, dia pemainnya Bulgaria cut inside, nakuk ke dalam, ditepis dong oleh Emil Odero. Berkelas save ya, satu-satunya save yang berkelas banget dari Emil Odero. Oke. Ya semoga timnas Indonesia bisa terus berkembang lagi, enak ditontonnya, ada perpaduan di situ antara menyerang, antara bertahan, ada terus ya kita kan diturunkan memang skema pakem kita 3-4-3, tetapi kan kita ketika bermain bisa jadi 4-3-3, bisa jadi 4-4-2 gitu, bisa jadi berubah-ubah. Dan kemarin di pertandingan kedua juga bisa jadi 4-3-3-nya banyak banget. Ya Indonesia mempunyai unggul transisi, cuman Bulgaria nih pintar langsung karena kecepatan pemain timnas Indonesia langsung diredam, langsung dihajar gitu oleh pemain Bulgaria, melakukan profesional foul gitu. Udah berapa kali ketinggalan jarak gitu, dan orang yang terdekat timnas Bulgaria langsung menghajar. Ya ada Oleh Romeni di situ, ada siapa lagi, yang satu lagi yang peluang satu lagi yang transisinya bagus banget tuh, lagi menyerang ke bertahan, harus dihajar, harus diredam oleh timnas Bulgaria lewat profesional foul lagi-lagi. Sekian sob untuk konten serunya sepak bola kali ini. Ya bisa dinyatakan gua puas lah dengan pertandingan timnas Indonesia semalam, walaupun harus kalah di kandang sendiri gitu. Gue cukup puas, cukup yakin semoga di next match John Herdman kembali menontonkan pertandingan atau perubahan skema yang mendukung menjulang untuk lebih baik gitu sob. Oke, sekian untuk konten serunya sepak bola kali ini. Jika kalian menyukai dan menikmati konten serunya sepak bola, jangan lupa untuk subscribe, comment, like, and share, and see you and bye bye. Jaga kesehatan semua sob, itu paling penting.